Untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan Mu'annas Alaidit, kuasa hukum saksi berinisial N, yang saat kejadian berada di lokasi penganiayaan David Ozora. Selamat sore, Pak Mu'annas. Pak Mu'annas, mohon maaf kami belum bisa mendengar audionya. Selamat sore. Oke, Pak Mu'annas, ini bisa diceritakan menurut klien Anda pada saat peristiwa terjadi, betulkah saksi AG dan juga S ini tidak berupaya untuk menolong korban? Seperti apa ceritanya kepada Anda, Pak Mu'annas? Iya, jadi sebetulnya ini bermula dari artikel Detikcom pada saat itu yang kita baca ya, Sabtu 4 Maret 2023 itu berjudul dengan teka-teki teriakan woi saat Mario Dendi aniaya David secara brutal. Di situ kan ada pertanyaan seolah-olah tidak tahu kan, tidak tahu siapa teka-teki perempuan yang dimaksud. Nah, tetapi ketika saya komunikasi dengan saksi N ya dan R, keduanya ini adalah Pak Sutri yang merasa perlu untuk meluruskan tentang fakta yang terjadi karena khawatir ini sudah menjadi perhatian publik dan kemudian ada upaya-upaya dari komite itu yang mencoba untuk melakukan pemutarbalikan fakta sementara mereka tidak ada berada di lokasi kejadian. Nah, jadi kalau tadi yang disampaikan itu bahwa posisi para pelaku yang ada di sana itu tidak berupaya untuk menolong korban D ya, pada saat aksi penganiayaan terjadi itu hampir dipastikan benar gitu loh, adanya ya. Nah, jadi kondisinya pada saat itu ya, kronologi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa saksi N ini kebetulan adalah merupakan orang tua dari N. Nah, dia ini kebetulan juga sedang bermain pada saat itu di rumahnya, bertemu, cium tangan, main seperti itu. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan waktunya kemudian dari balkon lantai 2 itu dia melihat ada orang tergeletak di situ dan satu orang yang kemudian berdiri tegak. Nah, dilihat dari pakaiannya, nampaknya saksi N ini kenal gitu loh. Akhirnya ya mungkin dia merasa bahwa itu adalah teman anaknya kan. Ya kemudian dia meneriakkan dari atas balkon lantai 2 itu, "Woi, stop!" seperti itu. Nah, kemudian teriakan itu saya kira didengar oleh suaminya sempat naik ke balkon 2 dan tujuan untuk teriakan itu disampaikan ya, kalau berdasarkan pengakuan dari saksi N adalah semata-mata supaya tindakannya kemudian dihentikan dan kemudian berharap ada orang yang kebetulan lewat di lokasi kejadian juga bisa ya berharap ada yang mendengar dan mengetahui itu. Baik, Pak Mu'annas, apakah klien Anda melihat langsung pada saat penganiayaan itu dilakukan atau hanya melihat ketika korban sudah tergeletak? Nah, kalau berdasarkan kesaksian dari klien kami itu bahwa pada saat penganiayaan terjadi itu dia tidak tahu. Tapi setelah kejadian dia baru tahu gitu. Baru tahu karena pada saat dari lantai 2 itu kan dia terus dengan suaminya mendatangi lokasi kejadian. Nah, pada saat itulah kemudian dia ya berupaya gitu mempertanyakan kepada si pelaku itu dan kenapa anak ini gitu. Terus kamu apakan? Nah, terus saya harus ngomong apa dengan orang tuanya karena diketahui bahwa itu ternyata teman dari anaknya gitu. Oke. Nah, terus dari situ cuman yang ingin dipastikan untuk disampaikan bahwa raut muka dari para pelaku yang ada di lokasi kejadian itu termasuk AG gitu, M, MD ya dan S itu sepertinya tidak ada penyesalan sama sekali atas perbuatan yang kemudian dilakukan. Bahkan ketika N meminta tolong pun itu ya kalaupun belakangan ada cerita bahwa seolah-olah NS seolah-olah AG melakukan pelukan itu karena perintah dari N gitu untuk meminjam pahannya supaya bisa bersandar si korban D ini gitu, tapi kan sempat ditolak ya. Jadi justru yang mengangkat itu adalah saksi N. Baik, klien Anda ketika bertanya dan bertemu langsung dengan para pelaku ini sempat mempertanyakan seperti yang tadi Anda katakan, apa yang harus saya katakan pada orang tuanya, apa yang kamu lakukan. Nah, tanggapan dari para pelaku ini seperti apa ketika itu? Ya diam saja. Tidak merasa bersalah, tidak menjelaskan kronologis apa penyebabnya dan lain sebagainya? Tidak menjelaskan, diam saja dan yang hanya disampaikan seperti tidak ada muka rasa penyesalan gitu. Jadi
misalnya upaya untuk menghentikan, memeluk gitu, atau kemudian misalnya ya seorang perempuan lah, atau kemudian misalnya pelaku itu kan ketika tahu bahwa orang sudah tidak berdaya, seperti itu ada upaya misalnya menolong korban, mengangkat korban, itu tidak ada sama sekali kecuali dari saksi N dan suaminya L. Oke, baik. Terakhir Pak Muanas, keterangan apa yang nantinya akan diberikan oleh klien Anda kepada penyidik, tentunya untuk memperkuat argumentasi dan fakta-fakta yang memang saat itu dilihat oleh klien Anda pada saat kejadian terjadi? Iya, jadi kita kebetulan sudah dilakukan pemanggilan baru sekali ya dalam perkara ini, itu di Polsek Pesanggerahan. Ya, pada saat penganiayaan berlangsung. Nah, pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan pun pada saat itu justru yang menarik adalah didapati ya menurut pengakuan dari kami bahwa saksi-saksi itu justru malah bermain gitar kan di kantor kepolisian ya, walaupun tidak ada gambarnya gitu, walaupun tidak ada videonya gitu. Ketika saksi kami kemudian dilakukan pemeriksaan itu kan menunjukkan bahwa tidak salah, dan itu kemudian diperkuat pada saat di ruang konseling juga terdapat potongan gambar dari S yang terkesan tertawa-tawa. Jadi kita sampaikan bahwa itulah situasinya dari rawat muka para pelaku yang kemudian tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Nah, kalau kemudian misalnya mau diminta keterangan, ya justru kita saat ini sedang menunggu ya Pak, dan polisi mungkin berbicara misalnya tambahan dan upaya-upaya untuk melakukan ini ya, upaya untuk melakukan perlindungan, karena kita ini traumatik ya, ketika dia ingin menceritakan peristiwa itu berulang selalu menangis. Dan kita sedang upaya. Baik, kita nantikan terus perkembangannya nanti seperti apa, dan kita harus kawal terus perkembangan atas kasus ini. Terima kasih Pak Muanas Al-Aidid sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.